Abbas, saudara Abu Lahab, bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh Abbas, "Hai saudaraku Abu Lahab, ya, kau masuk surga apa masuk neraka?" "Pasti masuk neraka." "Panas apa enggak panas?" "Panas sekali." "Khuffifa alayya fi kulli itsnain." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin, li'itaqi Zuwaibah, karena aku membebaskan budak hamba sahaya yang datang membawa berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan, Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kira-kira seandainya anak-anak Tabalong yang Islam hafal Quran, ngerti Quran, terganggukah saudara kita yang non muslim? Tidak. Apakah mungkin anak-anak penghafal Quran itu keluar dari ngaji mencabut pedang, pancung kepalanya, bakar rumahnya? Itu bukan ciri orang penghafal Quran. Penghafal Quran itu adalah orang-orang yang akhlaknya akhlak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Pernah Nabi Muhammad SAW memancung kepala orang? Tak pernah. Tunjukkan saya satu hadis Nabi pernah memancung kepala orang. Tidak pernah. Pernah Nabi mengatakan, itu rumah ibadah orang lain, ratakan dengan tanah? Tidak ada. Saya bacakan khutbah Nabi ketika melepas pasukan perang ke Mu'tah. Satajiduna rijalan fis sawami. Kalian akan berjumpa dengan laki-laki yang tinggal di rumah-rumah ibadah, di kuil-kuil. Apa maknanya? Pendeta-pendeta, biku-biku, pengurus-pengurus agama. Kamu akan jumpa dengan mereka. La ta'ridu lahum, jangan ganggu tokoh agama. La taqtulu sabiyan murdi'ah, jangan bunuh anak kecil yang sedang menyusui. Wala syaikhan faniyah, jangan bunuh orang tua renta yang sudah tidak berdaya. La taqta'unna sajaratan, jangan cabut pohon kayu. La taqiranna nahlan, jangan rusak pohon kurma, karena pohon kurma adalah sumber makanan. La tahdimu buyutan, jangan hancurkan rumah. Siapa yang berpesan ini? PBB, Persatuan Bangsa-Bangsa, UN, United Nations, baru mengeluarkan aturan perang. Tidak boleh membunuh dokter, tidak boleh mengganggu wartawan. Sekarang abad 20, Islam 14 abad yang lalu mengeluarkan 7 pesan. Jangan ganggu pendeta, jangan hancurkan rumah ibadah, jangan ganggu orang sedang hamil tua, jangan rusak rumah, jangan hancurkan pohon kayu, jangan cabut pohon kurma. Bukti kedatangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahmatan lil. Jadi saudara-saudaraku yang tidak seakidah dengan kita, dengan saya, jangan khawatir dengan program anak-anak hafal Quran. Justru setelah hafal Quran, mereka lebih santun, mereka lebih lembut, mereka lebih baik. Karena Al-Quran pertama kali ayat 101 ayat pertama dalam Al-Quran. Apa ayat yang pertama? Bismillahirrahmanirrahim. Terjemahannya, in the name of Allah, most gracious, most merciful. Ternyata kalau habis makan sate bebek ini lancar bahasa Inggris kita. Dengan nama Allah yang maha pengasih lagi maha penyayang. Program pertama, support program Quran Tabalong. Program yang kedua, kasih anak-anak kita makan halal, jangan sampai makan haram. Duit haram dibawa ke Makkah, nangis di pintu Ka'bah, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Kira-kira hajinya diterima apa tidak? Haji mabur, haji mardud, tak ada perubahan. Heran saya ngeliat Pak Haji itu, Pak Ustaz. Dulu sebelum berangkat haji pakai celana pendek, sekarang nggak pakai celana sama sekali. Nggak ada perubahan.
Dulu sebelum haji pelit, setelah haji jadi dermawan. Dulu sebelum haji nggak pernah ke masjid, setelah haji belum azan dia sudah di masjid, belum azan sudah ke masjid. Kenapa gitu? Dia yang muazin. Bayangkan, itulah baru haji mabrur. Ini banyak orang sekarang salah pandang. Wah, itu haji mabrur tuh Pak Ustaz. Kenapa? Pulang haji mukanya putih, nggak pernah ke masjid, tidur di hotel. Saudaraku yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan kita punya rezeki yang halal melimpah bisa haji ke Baitullah. Hajinya ONH Plus, supaya nunggunya nggak terlalu lama. Tabalong saya tidak tahu berapa daftar berapa tahun, tapi kalau Riau Pekanbaru store 2017 berangkat 2031. Bayangkan itu, 2017 berangkat 2031. Malaikat maut datang 2030. Oh, mudah-mudahan kita semuanya bisa berangkat sebelum mati insya Allah. Store ONH dulu, gak apa-apa, store dikit. Datang kepada Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Andai mati sebelum lunas, niatnya tetap sampai. Innamal a'malu bin niat. Ini kisah nyata, true story Bapak Ibu. Kawan saya, sahabat saya, tetangga saya, dekat rumah saya, nawarin orang pergi umroh. Bu, ibu mau berangkat umroh enggak? Kata si ibu, mohon maaf saya enggak akan mungkin bisa umroh. Saya berangkat umroh, bahasa Arabnya mustahil. Tukang tanam pohon cabai, satu kali panen cuma 400.000. Berapa ibu dapat hasil kemarin? 400.000. Storkan saja 400.000 untuk DP. DP lillahi ta'ala. Niat berangkat umroh 400. Bukan bim salabin, bukan bim salabim, bukan abrakadabra, tapi Allah memberikan innama amruhu idza arada syai'an ayyakula lahu kun. 4 kali panen lunas berangkat umrohnya. Panen sekali lagi 4 juta. Panen sekali lagi 4 juta, 8, panen sekali lagi 4 juta, panen sekali lagi 4 juta. Kebetulan dia waktu itu ikut program yang bayar sekarang, berangkat setahun karena duitnya diputar untuk investasi. Berangkat, kun fayakun kata Allah Subhanahu wa taala, mencium hajar aswad, tawaf sa'i dan umrah. Yang penting ada niat dan usaha. Ini gimana mau berangkat store ONH aja nggak mau. Kamu udah store ONH? Mustahil Pak Ustaz. Harus ada ikhtiar, harus ada semangat. Maka orang Islam semangatnya luar biasa. Semangat menggenggam dunia, bukan mau menjadi penguasa yang zalim. Semangat menggenggam dunia, bukan menjadi orang kaya yang pelit, bakhil, qarun. Tapi semangat ingin anak-anak kita makan halal, fakir miskin terbantu. Maka dengan itu kita akan dekat dengan Nabi Muhammad. Ana wa kafilul yatim, aku dan orang yang menyantuni anak yatim, kahataini fil jannah, seperti ini nanti dalam surga. Bapak Ibu dari Tabalong akan dekat dengan Nabi Muhammad di surga seperti jari telunjuk dan jari tengah insyaallah. Amin. Dengan syarat menyantuni anak yatim. Anak-anak hafal Quran sudah, anak-anak dikasih makan halal supaya otaknya bersih sudah. Tapi tidak semua anak-anak ini beruntung. Ada yang ayahnya meninggal, ada yatim piatu. Maka bagaimana cara menyelamatkan dia? Yang ketiga, selamatkan anak fakir miskin dengan subsidi silang. Makanya besok pagi berhasilnya tablik akbar malam ini bukan karena jamaah yang ramai melimpah ruah, tapi berhasilnya kalau semua anak yatim bisa sekolah. Setuju? Ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim. Tahukah kamu siapa itu orang mendustakan agama? Yang mendustakan agama bukan yang mabuk minum khamar. Yang mendustakan agama bukan orang membuka aurat. Yang mendustakan agama orang yang sholat, orang yang puasa sunat, orang yang punya program kebaikan, tapi anak yatim tidak dia pedulikan. Nabi kita Nabi Muhammad SAW adalah anak yatim. 2 bulan dalam kandungan Aminah melingkar ayahnya Abdullah. Dia menyantuni anak yatim dan disampaikannya, ana wa kafilul yatim kahataini fil jannah.
Mudah-mudahan bapak-bapak ibu diberikan rezeki melimpah ruah supaya bisa menyantuni anak yatim. Amin ya rabbal alamin. Besok pagi pulang dari kerja langsung beli beras, beli minyak, beli gula, beli susu saset, beli kopi, bungkus, antar ke rumah anak yatim. Yang beli bapak, yang ngantar ibu. Jangan bapak yang ngantar. Nanti bapak yang ngantar tahu-tahu emak anak yatim itu cantik pula. Nanti yang salah siapa? Ustadz Somad. Nah jadi ibu yang ngantar. Bu, nih tolong antar. Kalau ibu ngomong, aduh pak saya capek. Aku yang ngantar ya, aku yang ngantar ya. Ini cantik ini. Biar aku aja yang ngantar. Mereka akan antar ke sana. Beli baju jangan cuma satu. Pergi ke pasar, beli baju 3. Bapak kenapa beli baju 3? Kita kan sudah ngaji. Berlebih-lebih itu mubazir. Baju 1 untuk anak kita, yang 2 lagi untuk tetangga di belakang ada anak yatim. Pergi antar ke sana. Bajunya kemarin sobek koyak, celananya kemarin sudah robek. Maka untuk menolong dia, inilah yang akan menolong di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La yazalul mu'min. Seorang mukmin akan tetap dalam perlindungan Allah. Seorang mukmin akan tetap dinaungi Allah. Seorang mukmin akan tetap ditolong Allah. Sampai kapan? Sampai kain yang dia sedekahkan itu lapuk. Maka sering-sering sedekah kain, sedekah baju, sedekah sorban, sedekah. Nah, pokoknya yang tidak bisa lapuk untuk selamanya adalah kita ganti. Tapi sedekahnya tetap disuruh pakai. Ini anak yatim ada kain pakai. Jangan nanti ini anak yatim kain jangan pakai-pakai. Supaya nggak lapuk-lapuk biar ngalir terus pahalanya. Bukan begitu caranya. Kita ganti tiap 6 bulan sekali. Kita berikan dia pakaian. Kita belikan dia peci. Maka dia akan pede berangkat ke sekolah. Kira-kira program menyantuni anak yatim ini baik apa nggak baik? Setuju apa nggak setuju? Tidak seimbang antara yang baik dengan yang setuju. Baik apa nggak baik? Baik. Setuju apa nggak setuju? Setuju. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Besok kalau bukti pengajian ini berhasil, besok beli yang saya katakan tadi, antar ke rumah anak yatim. Siap? Ingat, jangan ada dusta di antara kita. Besok datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Berapa anak yatim di sini? Ada 100. Ini semuanya? Enggak, 2 orang aja. Karena kita memang semampunya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Ini program yang ketiga. Tadi saya mulai ceramah jam 8:30. Sekarang sudah jam 9:30. Berarti saya sudah ceramah 1 jam. Ini kalau ditambah sudah keluar dari kode etik 600 ml. Tapi ternyata karena jamaah ramai melimpah ruah, bangkit semangat Abdul Somad. Padahal sudah ceramah tadi di Amuntai, kemarin sudah ceramah di Banjarmasin, sekarang ceramah, kemarin ceramah di mana kemarin? Di Banjarbaru. Sekarang ceramah lagi yang ketiga. Masya Allah, tabarakallah. Rupanya berkumpul dengan orang banyak membangkitkan energi-energi positif. Yang keempat, jaga jamaah. Saya tadi di mobil sudah ngantuk-ngantuk. Itu sampai melihat jamaah ramai, rupanya energi tersedot. Setiap mata melotot, kita pun jadi terang benderang. Makanya jangan pernah tidak mau bersilaturahim. Man ahabba yubsatalahu fi rizqi. Siapa yang mau dilapangkan rezekinya, wa yunsa'alahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya, falyasil rahimahu, hendaklah menjalin silaturahim. Ini balehu 2 ini balehu silaturahim. Yang ini namanya balehu silaturahim Forkompinda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah. Ini silaturahim juga, nama forumnya Silaturahim Alumni Al-Azhar. Maka buatlah komunitas-komunitas. Di sini ada komunitas ibu-ibu PKK, Ibu Ketua Penggerak PKK. Apa kepanjangan PKK? Ada pula nama komunitasnya kemarin di Kepulauan Riau. Saya bersama dengan komunitas Bikers Subuhan. Oh, anak-anak muda yang pakai motor, Bikers Subuhan. Nah, jadi dia sholatnya subuh aja. Sedangkan subuh saja yang berat melawan kantuk, tidak tidur,
datang mereka subuh. Sekali saya datang, habis itu saya nggak ikut lagi. Saya tanya, gimana perkembangan bikers subuhan? Masya Allah Ustaz Somad, sekarang melimpah ruah anak-anak muda. Jadi buat komunitas-komunitas. Ini komunitas apa ini? Komunitas jombloan fisabilillah. Mantap. Ini komunitas apa ini? Komunitas hijabers. Perempuan-perempuan yang berhijab panjang. Masya Allah, tabarakallah. Ini komunitas apa? Komunitas pemuda tanpa tato. Mantap. Ini komunitas apa? Belum ada nama. Nanti kita kasih nama. Nah, setelah ada komunitas sepeda ontel, ada komunitas CB100, ada komunitas penggemar ular, ada komunitas, macam-macam komunitas. Berpikirlah bagaimana komunitas ini bisa membawa kita ke surga. Masya Allah, tabarakallah. Di depan saya ada komunitas anak muda yang ganteng-ganteng, hadroh. Apa nama grupnya? Nurul Fata. Fata anak muda. Nurul Cahaya. Nurul Fata, cahaya anak muda. Tak salah, karena memang baju mereka bercahaya semuanya. Nurul Fata. Ibu-ibu yang belum punya mantu, wajahnya terang benderang, bajunya berkilau. Saya bilang suara, hilang suara. Suaranya merdu, lagunya solawat. Siapa yang tak bangga? Bapak Ibu bangga apa tidak? Bangga. Makanya nanti kalau ada walimah, ada akikah, ada nikah, undang Nurul Fata. Siap? Nurul Fata. Potong videonya 1 menit, masukkan ke Instagram, like and share. Ceramah Ustaz Somad kemarin. Ada acara walimah, ada acara akikah, ada acara nikah, undang Nurul Fata. Hubungi nomor kontak berikut ini. Ini udah ngaji, udah tablik akbar, pas acara nikah masih pakai keyboard tunggal rok pendek. Judul lagu, Jatuh Bangun Aku Mengejarmu. Gimana mau sampai jatuh terus? Coba kalau lagu mereka, Maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami maulaya salli wa sallim daiman abada ala habibika khairil khalqi kullihim. Salawat itulah yang akan menyampaikan kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya komunitas-komunitas ini tetap dijaga. Tapi antar komunitas jangan cakar-cakaran, jangan ejek-ejek, jangan olok-olok. Komunitas kami komunitas terbaik karena kami alumni Al-Azhar Mesir. Kami sudah minum air sungai Nil 4 tahun. Lalu yang minum air sungai yang lain, insya Allah semuanya dapat kebaikan-kebaikan. Ini nampaknya yang di bawah udah unjuk rasa. Ini komunitas yang sedang mereka ribut karena ada yang manjat pagar. Kami tidak melihat Ustaz Somad, kata mereka. Oleh sebab itu tetap kita jaga komunitas pemanjat pagar agar turun dari pagar. Masya Allah, tabarakallah. Pertama, mewujudkan generasi Quran di Tawalong. Amin. Kedua, kasih anak-anak kita makan halal. Amin. Ketiga, apa tadi? Santuni anak yatim. Amin. Yang keempat, buat komunitas-komunitas. Makanya nanti ada komunitas ini, ada komunitas ini. Ngumpulnya kapan? Pas acara maulid ngumpul semua. Pas acara ngaji dengan abah guru danau datang semua. Komunitas ibu-ibu datang. Ini komunitas emak-emak garis lunak. Datang semuanya. Maka acara maulid datang, Isra Mi'raj datang, Nuzul Quran datang, nyambut 1 Muharram datang. Maulid 30 malam. Siap? Ini udah malam yang kedua ini. Malam ketiga, malam keempat, malam puncaknya 12 Rabiul Awal.
baca Barzanji. Abtadi'ul imla bismidzatil aliyah mustadirra faidal barakati ala ma ana lahu wa aula. Allah Allah, baca Barzanji silakan, baca Diba silakan, Simtud Durar silakan, baca Burdah silakan. Yang penting maulid, maka datang maulid. Maka maulid itu, sedangkan Abu Lahab yang dijamin masuk surga, Abu Lahab pakai ba, tabat yada abi lahab. Lahab. Karena pernah juga saya lewat rumah makan, mampir rumah makan Abu Lahab. Wah, rupanya ujungnya P, Abu Lahab. Abu Lahab dijamin masuk neraka jahanam tempat Abu Lahab. Ayatnya jelas, tabat yada abi lahabi wa tab. Tapi ternyata dalam Sahih Bukhari, coba lihat, Abbas saudara Abu Lahab bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab. Abu Lahab ditanya oleh Abbas, "Hai saudaraku Abu Lahab, ya, kau masuk surga apa masuk neraka?" "Pasti masuk neraka." "Panas apa enggak panas?" "Panas sekali." "Khuffifa alayya fi kulli itsnain." Tapi azabku diringankan setiap hari Senin. Li'itaqi Zuwaibah, karena aku membebaskan budak hamba sahaya yang datang membawa berita kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka siapa yang tidak gemar menyambut kelahiran Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bayangkan Abu Lahab yang dijamin masuk neraka diringankan azabnya setiap hari Senin karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bersair Al-Hafiz Al-Maqdisi dalam 6 bait syair, "Idza kana hadza kafiran jaa dhammuhu tabat yadahu fil jahimi mukhlida ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada yukhaffaf anhu al-adzabu masruran bi ahmada fa kaifa billadzi tula umrihi bi ahmada masruran wa mata muwahhida." Itu enaknya ceramah di Tabalong. Tempat lain saya terjemahkan dulu baru paham. Di Tabalong belum saya terjemahkan udah ngangguk jemaah. Idza kana hadza kafiran ja'a dhammuhu. Kalau si Abu Lahab yang dijamin masuk neraka, tabat yadahu fil jahimi mukhlida, masuk neraka kekal selamanya. Ata annahu fi kulli yaumil itsnaini abada. Diriwayatkan bahwa dia diringankan azabnya setiap hari Senin. Yukhaffaf anhul adzabu masruran bi ahmada, karena senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad. Fa kaifa billadzi tula umrihi, bagaimana dengan orang yang sepanjang umurnya bi ahmada masruran wa mata muwahhida, senang menyambut kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid. Mudah-mudahan masyarakat Tabalong yang senang menyambut kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya datang nanti acara maulid, datang. Acara maulid di RT RW hadir. Acara maulid di kantor Bapak Dandim hadir. Acara maulid di kantor Polres datang. Pokoknya hadir maulid. Kenalkan anak-anak kita. Tak kenal maka tak sayang maka tak ta'aruf. Maka kenalkan anak kita dengan Nabi Muhammad. Banyak bapak ibu ketika anaknya bertanya tidak bisa mengenalkan nabinya. Ayah, ya, siapa nabi kita? Nabi kita Muhammad, ayahnya Abdullah, emaknya Aminah, lahir tahun gajah. Jangan tanya-tanya lagi. Dikunci langsung. Maka kita yang tidak mengenal Nabi Muhammad, besok pagi beli buku sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ucapan doanya adalah sholawat. Di bulan Rabiul Awal banyak-banyak sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salatullah salamullah ala taha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Tawassalna bismillah wa bil hadi rasulillah
wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Mau solawat badar bagus, mau solawat nariyah bagus, mau solawat al-fatih bagus, mau solawat dari Sahih Bukhari bagus, solawat yang diajarkan Nabi bagus, solawat yang dibuat oleh ulama bagus. Maka jangan pertentangkan antara solawat dari sunnah dengan solawat yang dibuat ulama. Solawat sunnah dibuat Nabi Muhammad, solawat yang dibuat ulama, ulama juga pewaris Nabi. Al ulama warasatul anbiya. Ini kelai. Alhamdulillah Ustaz Somad, di kampung kami tidak lagi ada orang kelai masalah solawat. Antara solawat yang dibuat ulama dengan solawat yang dari hadis Nabi tidak lagi dipertentangkan. Kenapa? Karena sama-sama enggak ada lagi yang bersolawat. Oh, jangan begitu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Sahih Bukhari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Di luar Sahih Bukhari. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin al-Fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq al-nasiru bil haqq nasirul haqqi bil haqq yahdi ila siratikal mustaqim. Dibuat oleh ulama. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa taqlilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayati min jami'il khairat fil hayati wa ba'dal mamat. Dibuat oleh ulama, semuanya baik, tidak ada yang tak baik. Maka banyak-banyak bersolawat dalam komunitas-komunitas, apalagi di hari baik, bulan baik, Rabiul Awal. Kita jadikan momentum berkumpul jamaah bersolawat, termasuklah malam ini kita sudah beberapa kali bersolawat. Man shalla alayya, siapa yang bersolawat kepadaku solatan satu kali, sallallahu alaihi biha asra, Allah balas 10 kebaikan. Anaknya jadi anak-anak yang soleh solehah, suami yang belum sholat mudah-mudahan pulang dari sini sholat, istri yang belum pakai hijab mudah-mudahan terbuka pintu hatinya pakai hijab, kawan sahabat tetangga yang belum dapat hidayah mudah-mudahan mati dalam keadaan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, wa tukaffiru bihi sayyiat, dihapuskan segala dosa-dosanya, wa tarfa'u bihi darajat, diangkat derajatnya insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jangan lupa subscribe, like and share.